Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita. Shalom untuk kita semua. Semoga kabar kita hari ini kabar baik dan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas kita, proses belajar mengajar pada hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dalam diri kita. Maka mari kita berdoa, kita doakan lewat membaca teks doa ini, boleh secara langsung ataupun nanti didoakan dalam hati. Lihat teks doa berikut ini. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan agar tulus selalu. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah melihat tentang memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Kita hari ini lanjutkan masih dari tema besar di atas, yaitu memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan bersama masyarakat. Yaitu sekarang kita lihat topiknya adalah menjaga keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Ini adalah tema topik yang sangat penting kita dalami, sangat penting untuk kita perhatikan karena memang lingkungan hidup salah satu yang mendesak untuk diperhatikan atau dipelihara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah keindahan dan keharmonisan lingkungan hidup. Jadi kita lihat dulu keharmonisannya, kemudian fungsinya nanti, baru kita lihatlah kerusakan yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah makna tanah bagi lingkungan hidup. Tanah, kita sebutkan tanah segumpal itu. Jadi ini nanti kalau kita lihat penjelasan lebih lengkapnya, diceritakan bahwa bagaimana terjadinya alam atau bumi ini. Dari ledakan besar itu, Big Bang itu, mengakibatkan ada tanah, batu-batuan, tumbuhan, binatang dan lain-lain. Ya, jadi pusatnya adalah kepada tanah. Tanah segumpal itu telah mengalami sejarah hidup selama jutaan tahun untuk menjadi tanah seperti sekarang dapat kita injak dimanapun juga. Itulah tanah yang dimana kita tinggal saat ini. Manfaatnya adalah tanah adalah sumber kehidupan. Sebagian besar manusia, terutama nanti yang mereka tinggal di desa atau di dusun, penghasilannya berasal dari tanah. Penghidupan sehari-hari itu dari tanah, entah bertani atau bercocok tanam. Kemudian yang tinggal di kota juga masih kita sebutkan tergantung kepada apa yang dihasilkan dari tanah, makanannya dan lain-lain. Kemudian tanah adalah tanah adalah tempat tinggal. Ya, manusia secara umum tinggal di tanah atau katakanlah berpijak di tanah. Bagi kita masih tidak masuk akal kalau ada yang tinggal di luar angkasa. Itu masih belum bagian kita saat ini. Kemudian tanahlah simbol persatuan. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia misalnya, bagaimana merebut tanah air Indonesia, maka harus bersatu dulu untuk merebutnya dari tangan penjajah. Maka disebut sebagai simbol persatuan. Kemudian manfaat tanaman atau flora bagi lingkungan hidup. Yang pertama adalah hutan membantu manusia untuk bernapas. Ya, jadi dalam ilmu biologi misalnya, bagaimana hutan menghasilkan O2, kemudian manusia atau makhluk lain juga misalnya mengeluarkan CO2, terjadi pengolahan dan itulah berganti terus, saling tergantung. Kemudian hutan mengatur suhu udara. Nah, jadi ini juga yang kita sebut sebagai misalnya hutan itu paru-paru dunia. Dan tempat kita Indonesia ini salah satu juga menjadi paru-paru dunia. Walaupun makin lama semakin berkurang. Kemudian hutan mendatangkan hujan. Nah, ini nanti juga masih dari ilmu alam tadi ya.
Bagaimana hutan itu misalnya menghasilkan titik atau bintik-bintik awan yang menjadi hujan nanti. Kemudian hutan menjadi tempat tinggal marga satwa. Nah, jadi seperti tadi, hutan itu ketika misalnya dialih fungsikan, diganti fungsikan misalnya menjadi kebun, maka nanti pasti marga satwa yang di situ akan terganggu tempat tinggalnya, maka bisa merusak atau mengganggu manusia sendiri. Kemudian hutan menyimpan air. Jadi kalau kita lihat misalnya satu gunung yang penuh dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan atau pohon, maka sangat gampang mencari mata air. Tetapi ketika satu gunung, satu tempat tidak lagi ada tumbuhan, akan sangat sulit untuk menemukan mata air. Kemudian hutan melindungi tanah. Hutan melindungi tanah terutama nanti dari longsor. Ketika tidak ada hutan, ketika tidak ada tanaman, akan sangat gampang, baik itu kering ketika musim kering atau tidak hujan, maka ketika musim hujan akan sangat gampang untuk longsor. Jadi hutan itu melindungi tanah. Berikutnya adalah manfaat binatang atau marga satwa yang kita sebut dengan fauna. Pertama, bagi manusia sendiri. Jadi manusia juga sangat tergantung kepada fauna, baik untuk dikonsumsi sendiri, entah itu ikan, entah itu daging, masih tetap berasal dari fauna. Dan begitu juga nanti ketika kita mengganggu tempat mereka, fauna itu sendiri menjadi lawan musuh bagi manusia. Manfaat fauna bagi sesama fauna. Kalau kita belajar tentang binatang misalnya rantai makanan, ketika terjadi rantai makanan dengan normal, maka tidak ada yang terganggu atau tidak ada yang menjadi katakanlah misalnya yang kurang, tapi berjalan dengan normal, itu pasti akan itulah yang bisa membuat manusia juga menjadi nyaman. Kemudian manfaat fauna bagi tanah. Nah, jadi misalnya kotoran binatang sendiri juga menjadi pupuk untuk tanah, membuat tanah menjadi subur. Kemudian yang keempat, kita lihat sekarang kerusakan yang sudah terjadi. Banyak yang mengatakan atau ada beberapa anggapan suatu perkembangan harus untuk membangun masyarakat harus berpusat kepada perkembangan ekonomi. Ini yang terjadi saat ini. Satu pihak boleh menguntungkan, tapi satu pihak juga nanti bisa merugikan. Misalnya pembangunan jalan tol atau pembukaan jalan untuk umum, dan juga misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat. Nah, jadi selalu harus diperhatikan ketika dibuat jalan baru, harus selalu perhatian kepada lingkungan. Apakah itu kebanyakan merusak lingkungan atau tidak? Nah, jadi pertimbangan untuk itu selalu harus ada. Kemudian dengan mengejar hal itu, perkembangan tadi atau kemajuan tadi, terjadilah pengerusakan. Itu yang disebut tadi ya. Jadi yang mungkin dulunya dia penuh dengan tumbuh-tumbuhan tanaman, tapi ketika diganti fungsinya menjadi jalan, maka akan merusak lingkungan itu sendiri. Maka terjadi perusakan dan pengeksploitasian kekayaan alam. Nah, jadi kalau sudah terjadi pengeksploitasian ini, kalau menguntungkan untuk semua mungkin masih katakanlah positif, tapi ketika itu menguntungkan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, itulah yang negatif. Kemudian berikutnya adalah beberapa unsur yang sudah rusak. Apa saja itu? Air tercemari. Jadi sangat sulit sekarang mencari air bersih, terutama yang berada di kota. Kalau di kampung mungkin masih bisa kita katakan gampang, tetapi air menjadi hal yang sangat mahal untuk kita. Padahal dikatakan bangsa kita, tanah kita penuh dengan air berlimpah, tapi justru air bisa sangat mahal. Dan pernah air itu lebih mahal daripada bahan bakar.
itulah karena memang air itu sudah menjadi tidak lagi bersih atau sudah tercemari. Demikian juga udara tercemari oleh asap pembakaran hutan, tercemari oleh asap-asap mesin atau mesin berkendaraan dan lain-lain. Kemudian tanah juga begitu, rusak mungkin karena sudah terlalu sering menggunakan pupuk dan lain-lain. Kemudian juga flora, fauna atau margasatwa juga mengalami kerusakan atau hidupnya terganggu karena ulah manusia, karena bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau pengalihan fungsi hutan dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebisingan akan lebih banyak nanti dimunculkan oleh suara-suara dari mesin-mesin berkendaraan dan mesin-mesin yang lain. Kemudian berikutnya yang keenam, ini memelihara lingkungan hidup menurut kitab suci. Kejadian 1 ayat 8 dan Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia, Tuhan membekali manusia dengan akal budi untuk melanjutkan karya ciptaannya. Nah, jadi manusia diciptakan secara khusus diberikan akal budi dan diberi tanggung jawab untuk, katakanlah, dipercayakan untuk memelihara, menjaga ciptaan yang lain. Itulah tujuannya. Jadi bukan merusak, bukan mengeksploitasi atau menguras habis-habisnya, bukan. Kemudian sebagai ciptaan yang berakal budi, manusia harus merawat lingkungan dengan cinta, persaudaraan dan persahabatan. Itulah istimewanya sebenarnya manusia diberikan akal budi, diberikan kepercayaan untuk menjaga, merawat, melindungi ciptaan lain. Ada dua berkat di sini dikatakan sekaligus menjadi panggilan untuk atau tugas untuk memelihara lingkungan. Beranak cuculah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkan bukan untuk merusak, kata taklukkan bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk mengembangkan atau merawat lingkungan. Kemudian juga kata berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung dan segala binatang juga bukan untuk mengeksploitasi, menghabiskan dan segala-galanya. Karena kalau kita lihat sekarang, jumlah atau jenis binatang itu makin lama makin berkurang dan makin langka. Bahkan dikatakan banyak yang sudah punah, tidak bisa lagi kita lihat di zaman sekarang. Kemudian yang ketujuh, hambatan memperjuangkan atau memelihara lingkungan hidup. Jadi yang paling utama adalah tingkat kesadaran manusia, dan itulah yang sangat diharapkan seharusnya ada dalam diri manusia. Sadarlah bahwa alam itu sangat kita butuhkan, sangat tergantung kepada alam, maka peliharalah. Itulah kesadaran ini yang paling penting. Kemudian karena keegoisan kelompok tertentu, entah itu dari pihak pemodal yang punya harta uang untuk mengolah tanah sesukanya, tapi demi keuntungannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kemudian manusia ingin maju dalam kualitasnya. Jadi maju dalam kualitasnya tapi dengan cara yang tidak pantas atau menguntungkan dirinya tapi tidak menguntungkan untuk lingkungan hidup. Kemudian sebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang pertama, manusianya penyebab utama. Itu sudah pasti. Manusia penyebab pertama untuk perusakan lingkungan. Jadi binatang itu tidak tahu apa yang dilakukan, apakah dia merusak atau tidak, tentu tidak tahu. Jadi itulah dia melakukannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara manusia kadang itu dilakukan dengan kesadarannya, dengan akal budinya sendiri. Kemudian kepadatan penduduk, ya. Kepadatan penduduk dan kemiskinan dapat mendorong orang mengeksploitasi sumber alam untuk mempertahankan hidup mereka. Ini bisa terjadi karena untuk sebagian orang, ya, ada yang kaya, ada yang sangat miskin. Maka yang miskin ini berusaha juga, bahkan dilakukan dengan cara merusak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian pandangan keliru
tentang pembangunan kesejahteraan dan hidup modern. Seperti yang kita katakan tadi, kadang hanya untuk mencapai satu perkembangan ekonomi harus misalnya dikorbankan alam, dikorbankan lingkungan. Ini yang menjadi salah. Kemudian kita lihat tokoh-tokoh pejuang lingkungan hidup. Jadi ini hanya beberapa, tentu nanti boleh kita tambah, boleh kita lihat siapa-siapa tokohnya atau kelompok-kelompok tertentu. Yang pertama disebutkan Santo Fransiskus dari Assisi. Ini salah satu tokoh yang sangat terkenal, mungkin ada beberapa juga yang belum tahu ya. Dia menjadi saudara bagi semua, untuk manusia dan untuk segala ciptaan yang lain. Bahkan dikatakan makhluk binatang sekecil apapun nanti akan disapanya dengan saudara. Bahkan katakanlah benda yang tidak bergerak seperti misalnya saudari air begitu. Jadi dipanggilnya semua dengan sebutan saudara. Kemudian kedua, Paus Yohanes Paulus II juga menjadi orang kudus atau kita sebut dengan santo. Nah, jadi ini juga salah satu tokoh yang sangat peduli, banyak nanti ajarannya atau himbauannya untuk peduli kepada lingkungan. Kemudian Profesor Dr. Emil Salim, ini dari tempat kita, dari negara kita. Dia adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup. Ada satu peristiwa nanti yang betul bahwa dia memang sangat cinta lingkungan hidup. Kemudian seorang pastor yang kita dengan Romo YB Mangunwijaya. Ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Kalikode di Yogyakarta dan masyarakat Gunung Monggo. Bagaimana pengaruhnya kepeduliannya kepada lingkungan dan juga orang yang tinggal di sekitar lingkungan itu. Kemudian kelompok Greenpeace, ini sangat banyak sekarang di Medan sendiri. Ada dari beberapa kelompok masyarakat termasuk dari para pastor yang membentuk satu kelompok yang peduli lingkungan dengan singkatan GPIC. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi salah satu yang paling pokok adalah keutuhan ciptaan. Itu nanti berkaitan dengan lingkungan hidup. Inilah kelompok-kelompok itu atau orang-orang tokoh-tokoh yang peduli lingkungan. Seperti tadi boleh kita tambah, boleh kita lihat siapa lagi yang peduli kepada lingkungan hidup. Kemudian pelestarian yang diharapkan dari kita, yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ini yang kesadaran pertama yang sebenarnya harus kita lakukan. Maka kesadaran itu harus kita pupuk dari kita masih muda, akan menjadi kebiasaan yang baik kalau kita lakukan sejak dini. Dan itu nanti akan membantu kita untuk melestarikan lingkungan. Kemudian partisipasi dalam gerakan penghijauan. Biasanya sekolah itu juga melakukan selalu yang namanya penghijauan, entah itu misalnya hari ekologi, penanaman hutan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mungkin entah ada alasan tertentu kenapa semakin lama penjara. Bagaimana sekolah melakukan ekologi. Oke, kemudian menghindari aksi coret-coret, terutama dari anak didik atau anak sekolah. Ini yang seharusnya bisa kita jaga. Tangan ini memang kemauannya untuk coret-coret. Ketika pegang pulpen, spidol atau pilox, maka dengan gampang nanti padahal mencoret bukan pada tempatnya. Kemudian mengingatkan orang lain yang melakukan tindakan perusakan. Jadi ketika ada kebiasaan misalnya bagi kita membuang sampah pada tempatnya, ketika melihat orang membuang sampah maka kita gampang katakan, jangan, buanglah pada tempatnya. Nah, jadi kepedulian ini juga yang diharapkan dari kita. Kemudian yang terakhir, mengulang dari kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi bukan untuk merusak ya, tapi jelas dikatakan mengusahakan. Jadi supaya menghasilkan bagi manusia dan memelihara. Nah, jadi diusahakan misalnya ketika kita ambil yang menguntungkan kita, tapi juga harus kita tetap bagaimana tanah itu kelak juga menguntungkan, bukan hanya untuk kita tapi untuk keturunan atau generasi berikutnya. Oke, jadi ini juga himbauan untuk kita. Mari kita peduli, let's go green, peduli kepada lingkungan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, sekolah itu biasanya selalu melakukan hari ekologi
Mudah-mudahan ini juga nanti akan kita buat menjadi kebiasaan di tempat kita, di sekolah kita. Peduli lingkungan itu memang menjadi hal yang sangat mendesak zaman sekarang. Maka pesan terakhir atau pesan yang selalu kita harapkan menjadi tindakan nyata adalah pedulilah kepada lingkunganmu, peliharalah lingkunganmu, supaya lingkungan itu betul-betul menjadi sahabat, teman bagi kita semua. Maka demikian untuk tema ini, topik ini, himbauan, semoga kita menjadi tokoh-tokoh pejuang lingkungan hidup. Sekian.